kita tetap percaya bahwa eh, Tuhan Yesus tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dengan setiap saudara, dulu, sekarang, dan selamanya. Bahkan Alkitab menulis bahwa dia akan terus ada dengan saya dan saudara dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sanggup buat apa saja buat saya dan saudara. Amin. Gitu. Nah, saya percaya bukan hanya orang-orang yang didoakan saja yang mengalami mujizat, tetapi semua saya dan saudara juga mengalami mujizat. Mujizat itu bisa berbagai cara, bisa berbagai bentuk untuk saya dan saudara. Gitu. Nah, saya dan saudara ada sampai hari ini saja itu adalah mujizat. Amin. Itu keajaiban. Di samping itu orang lain sedang berjuang dengan hidup mereka, berjuang untuk tetap bisa bernapas, berjuang untuk bisa selamat dari masa-masa kritis dan sebagainya. Saya dan saudara masih bisa ibadah, masih bisa memuji menyembah Tuhan. Dengar ini, saya dan saudara tidak punya alasan untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya dan saudara tetap bersyukur pada Tuhan. Oke. Nah, saya izin Pak Gembala untuk share screen. Saudara, hari ini saya akan Siap, Koko. menyampaikan. Koko, Ya, sebentar, potong sebentar, Koko. siap. Apa nggak usah pakai headset ya? Karena di kedengarannya seperti mendesis. Oh, begitu. Coba dulu Oke, tanpa kalau itu gimana? lebih jelas. Kalau seperti ini? Kalau seperti ini? Kok Kurang ya? ya? Oke, Koko. Seperti ini atau pakai headset? Seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kalau tiba-tiba ada masalah dengan suara, nanti dikabarin. Ya, oke. Siap. Silakan. Oke. Saya share sekarang. Oke, apa sudah muncul? Ya, sudah. Ya, good. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang tidak asing. Dan ini selalu kita bahkan menghafal dan bahkan ada lagu yang kita tahu. Nah, kita bicara tentang magis quam victor dalam bahasa Latin untuk kata lebih dari pemenang. Sebenarnya kata lebih dari pemenang untuk kata bahasa Latinnya magis quam victor itu bukan sekedar lebih dari pemenang, tetapi kata magis quam victor adalah kemampuan tanpa batas yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Saudara paham ya? Saudara tahu nggak bahwa ketika Tuhan itu ada dalam saya dan saudara, Tuhan itu intim dengan saya dan saudara, maka ada kemampuan-kemampuan ilahi yang begitu spektakuler, begitu kuat, begitu dahsyat dalam saya dan saudara, sehingga saya dan saudara itu ada dalam bukan sekedar menang, tapi lebih dari seorang pemenang. Yang kedua, saudara harus ingat ini. Yang kedua, kenapa Alkitab tidak hanya bilang saya dan saudara menjadi pemenang, tetapi Alkitab memakai kata lebih dari pemenang. Nah, perhatikan konteks ini, saudara harus ingat baik-baik. Kalau levelnya menang, maka semua orang bisa melakukannya. Betul kan? Semua orang, entah dalam jenis apapun. Gitu. Dengan kata lain, kalau menang itu bisa bicara kemampuan manusia mencapainya. Tetapi kalau kata yang dipakai Alkitab dengan jelas ada lebih dari pemenang, maka dengar ini. Pemenang dan levelnya lebih dari pemenang, itu sudah bagiannya Tuhan. Saya ulangi, kalau sekedar kita adalah seorang pemenang,
Maka semua kita, semua orang, bahkan yang tidak percaya Tuhan pun bisa menang. Menang dalam kehidupannya, menang dalam pekerjaannya, menang ketika dia mengikuti tender. Apa saja. Tapi kalau Alkitab menulis lebih dari pemenang, berarti itu sudah arealnya Tuhan. Katakan amin. Nah, tahu nggak, ketika Alkitab berkata saya dan saudara lebih dari pemenang, berarti Tuhan lagi kasih tahu saya dan saudara ada satu rahasia penting, adalah ini. Yuk, kita keluar dari areal kemampuan logika panca indera manusia yang bisa dicapai. Lalu masuk di zonanya ilahi, yaitu lebih dari pemenang. Itu udah bicara kemampuan Tuhan. Contoh, masih ingat kisah kejadian? Kitab Kejadian ketika Abraham dan Lot, Alkitab berkata, pegawai-pegawainya mereka bertengkar, lalu Abraham membawa Lot, lalu kemudian komunikasi, Abraham bilang gini, daripada kita bertengkar, kita ini adalah besan antara paman dan ponaan, lebih baik kita mencari jalan masing-masing. Saudara ingat cerita ini kan? Lalu lalu Abraham bilang begini sama Lot, silakan kamu pilih lebih dulu. Alkitab menulis Lot memandang seluruh dataran sungai Yordan, itu sangat indah, lalu dia memilih itu. Bagiannya Abraham, Tuhan yang bilang kepada Abraham, Abraham, sejauh matamu memandang, aku berikan kepadamu. Lihat ini, sejauh panca inderamu menangkapnya, sejauh kemampuan manusia kamu mencapainya, aku berikan padamu. Dengarin ya, lihat. Tapi dalam realita hidup, Abraham tidak sekedar mencapai apa yang panca indera melihatnya. Abraham hidup melampaui apa yang matanya bisa lihat. Amin. Tahu nggak? Kenapa? Karena Abraham masuk di areal yang di luar kemampuan panca inderanya bisa menangkap. Itu yang saya bilang. Yang saya maksudkan lebih dari pemenang. Dia masuk dan dia ada di areal yang namanya mujizat. Dia masuk di areal yang namanya spektakuler dengan Tuhan. Nah, ini dia. Ini dia. Gitu. Nah, saya dan saudara, Tuhan juga menghendaki, yuk, keluar dari zona kemampuan yang kamu bisa capai. Keluar dari kemampuan manusia yang kamu bisa lakukan. Masuk di arealnya Tuhan. Makanya disebut kita lebih dari pemenang. Lanjut. Oke. Nah, saya berharap ini hal-hal yang sederhana, tapi kita menemukan sesuatu. Saya percaya Roh Kudus pasti mengajar saudara lebih dalam ketika saya sharing ini. Yuk lihat Roma 8 ayat 37. Alkitab bilang, en pas hupernikau agapau hemas. Di dalam terjemahan saya dan saudara bilang gini, tetapi dalam semuanya. Ayo, Alkitab bukan hanya bilang tetapi dalam sesuatu, tapi semuanya. Ayo bilang semuanya. Semuanya itu termasuk kesehatan. Semuanya itu termasuk rumah tanggamu. Masalah apa saja. Semuanya itu termasuk setiap kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Kata semuanya itu semua termasuk apapun dalam pergumulan-pergumulan saya dan saudara. Lihat ini. Kita lebih. Yuk, bilang lebih. Bilang sambil tepuk dada saya. Tepuk dada kita. Bilang, saya lebih. Bilang, saya lebih. Ini saya katakan supaya kita tindakan profetik. Amin. Yang bilang saya suka kalah, saya suka gagal, saya suka sakit-sakitan, saya suka ini, suka itu. No. Seperti tadi Pak Luther, Pak Gembala saudara doakan beberapa itu. Dengar ini, kita itu masuk dalam arealnya ilahi. Berarti areal mujizat, areal yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, saya ulang. Tetapi dalam semuanya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Perhatikan ada kata lebih. Kata kunci yang pertama adalah semuanya. Kata kunci yang kedua adalah lebih. Bilang lebih.
Nah, kata kunci yang ketiga adalah daripada orang-orang yang menang. Bilang menang. Berarti bilang ini, dalam semuanya saya lebih dari orang-orang yang menang. Nah, perhatikan kata hupernikao. Hupernikao itu tadi saya jelaskan di awal, bukan menang. Kata hupernikao itu bukan sekedar menang. Tapi kata yang dipakai hupernikao itu adalah top di atas, yaitu excellent. Aha, hupernikao itu artinya gini, juga tidak ada tandingannya. Tidak ada lawannya. Nah, ayo saya dan saudara, jangan kalah dengan kelemahan. Jangan kalah dengan pikiran-pikiran yang mengantau kita. Jangan mau dikalahkan, dibatasi dengan perasaan-perasaan yang tidak enak. Jangan-jangan saya gagal lagi. Jangan-jangan saya tidak akan sembuh. No. Kamu lebih, kata hupernikao, kamu melampaui, kamu mengatasi, kamu menguasai. Nah, tapi ada keywordnya. Perhatikan keywordnya. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh dia. Bilang oleh dia. Yang telah mengasihi dia. Kata kunci yang berikutnya adalah oleh dia. Jadi saya dan saudara masuk di area yang tadi menang ke lebih dari pemenang, dari area yang biasa-biasa masuk ke area spektakuler, dari area kemampuan dan batasan manusia masuk di area kemampuan tanpa batas. Maka kata kuncinya oleh Tuhan. Bilang oleh Tuhan. Saya dan saudara tidak mampu apa-apa. Bilang, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Siapapun doakan saudara tidak akan jadi apa-apa kalau semua tidak dimulai dari Tuhan. Katakan amin. Ya, tidak akan jadi apa-apa. Jadi kita butuh Tuhan. Nah, lalu berikut, lihat. Kata kunci berikutnya, yang telah. Bilang, yang telah. Bukan nanti, bukan akan. Ayo, siapa yang menikmati, siapa yang tahu, siapa yang mengalami, siapa yang memahami dengan jelas bahwa Tuhan itu telah mengasihi pribadi kita. Semua kita kan? Sampai hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin. Jadi bagian Tuhan itu telah sudah lakukan. Makanya Alkitab menulis kata tetelestai. Yuk bilang tetelestai. Bilang tetelestai. Kata tetelestai itu dalam bahasa Yunani artinya it's finished. Selesai. Semua sudah selesai. Amin. Nah, bahkan dia mengasihi saya dan saudara melebihi dia mengasihi dirinya sendiri. Ayo jemaat, ayo semua yang ada di sini. Yuk, jangan saya dan saudara menyerah. Jangan saudara dan saya putus asa. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang memberi kemenangan buat kita. Amin. Lanjut. Lihat ini. Ini ayat yang luar biasa. Excellent. Yuk, kita baca sama-sama. Ya, walaupun saudara lagi mute. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Tahu nggak saudara, ayat ini ditulis luar biasa. Ayat ini ditulis oleh Paulus ketika itu Paulus mengalami sakit yang sangat parah. Dan ada artikel yang menuliskan bahwa Paulus itu meninggal karena sakit. Nah, dengar ini baik-baik. Di dalam kisah itu, Paulus berdoa supaya dia diangkat. Istilah kata duri dalam daging, itu dijelaskan bahwa Paulus itu mengalami sakit yang cukup keras. Oke, lihat. Bukankah saya dan saudara juga begitu? Demikian Tuhan menjawab saya dan saudara. Ini,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada saya dan saudara, kepada Paulus, kepada semua orang-orang kudus. Apa yang dia bilang? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Wow, kalimat ini saja, ini luar biasa buat saya dan saudara. Bilang, kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Ayo, semua bilang, kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Amin. Mari, kata yang dipakai adalah arkeo theos charis. Di dalam bahasa Yunani, dengar ini, kata kasih karunia itu atau kata charis itu berbicara tentang kemampuan dan kekuatan dari Tuhan. Ayo, berapa banyak yang tahu bahwa ada kekuatan dan kemampuan Tuhan dalam dirinya? Angkat tangannya, semua kita amin? Yes, ada kekuatan dan kemampuan. Dengar ini, semua yang ada harus selalu ingat ini. Alkitab bilang gini, ketika saya dan saudara punya masalah apapun, bahkan ketika saya dan saudara dengan sakit apapun, selalu ingat, kasih karunia Tuhan, bicara kemampuan, bicara kekuatan, bicara pertolongan Tuhan, itu cukup, bahkan more than enough, lebih dari cukup ada dalam saya dan saudara. Ada buat saya dan saudara, ada buat keluarga saya dan saudara, ada buat semua orang-orang yang kita kasih. Amin. Nah, yang kedua, kasih karunia Tuhan itu, dengar ini baik-baik, itu berharga buat saya dan saudara. Halo? Kasih karunia Tuhan melebihi dari emas dan perak yang kita punya. Kalau Tuhan bilang gini, cukup, maka tidak pernah akan kekurangan. Lihat kalimat selanjutnya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan bilang sama Paulus, Paulus, justru dalam kelemahan, kekuatan, kuasa, mujizat, kemampuan, cukup menjadi sempurna di dalam kamu. Wow, jemaat semua yang hadir di Zoom ini. Ayo, berapa banyak saya dan saudara yang ingin menikmati kesempurnaan kasih karunia dalam kita? Amin. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Sederhana. Sadar, paham, berterima kasih buat Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan itu ada bagi saya dan saudara, dan itu cukup bagi saya dan saudara, cukup bagi keluarga kita, cukup bagi semua jemaat, cukup bagi semua orang-orang yang kita kasih. Amin. Dia bilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi. Kata menaungi, kata yang dipakai adalah menudungi aku, membungkus aku dengan sangat ketat. Percaya nggak dan tahu nggak bahwa setiap saya dan saudara, bahwa kuasa Tuhan itu membungkus saya dan saudara, menaungi saya dan saudara. Amin. Nah, jadi mulai sekarang jangan ada yang bersungut, jangan ada yang mau katakan saya nih kalah terus. No. Justru kamu tahu, kamu harus mengakui bahwa kamu lemah, saya dan saudara lemah. Maka dengan pengakuan itu, kitab Amsal berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Itu dia. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang luar biasa untuk saya dan saudara. Nah, bagaimana? Bagaimana saya dan saudara bisa mencapai hal seperti itu? Kita lebih dari pemenang. Oke, yang pertama. Nah, ini yang saya sering sampaikan kepada saudara. Oke? Ini yang kata-kata ini yang terus, karena ini memang hal-hal yang penting. Gitu. Do our part and God does his part. Atau fac nos ex parte, deum non ex parte Dei. Kunci pertama, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Saya dan saudara lakukan bagian saya dan saudara. Lakukan saya dan saudara punya bagian. Apa itu? Nomor satu, kita punya iman. Bilang, punya iman. Saudara didoakan tanpa saudara beriman pun tidak jadi apa-apa.
Sebab iman adalah adalah kendaraan Tuhan bertindak. Iman adalah ada alasan Tuhan melakukan segalanya. Katakan amin. Dan selalu ingat ini, iman itu meneguhkan, menguatkan saudara-saudara. Untuk apa? Masuk di areal-areal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Areal-areal yang terbatas menjadi tidak terbatas. Areal-areal yang gagal. Areal-areal yang frustasi, stres. Kita masuk di area-area bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Itu dia. Oke? Nah, terus mari sedikit lagi kita lihat. Nah, kalian bisa lihat ini, nonton video ini sebentar. Saya berikan kepada saudara. Yang kedua, ada risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Soalnya seorang bayi masih kecil, dia bukan hanya dilatih berenang, tapi dia harus melewati ada rintangan, ada besi, dia harus melewatinya, baru dia bisa. Oke? Saudara lihat itu, saya ulangi, saudara ulangi. Nggak tahu ini anak kecil siapa. Oke? Oke? Mungkin Pak Gembala waktu kecil begini, atau saya gitu. Yang jelas ada risiko. Dalam hidup ini ada risiko. Dalam hidup ini ada tantangan yang harus kita hadapi. Amin? Gitu. Nah, jangan menyerah. Saudara lihat, kalau orang tuanya itu tidak berani ambil risiko, tidak berani menghadapi tantangan, maka anak ini tidak pernah dilatih seperti ini. Ibrani berkata, kitab Ibrani, saya dan saudara bukan anak-anak gampangan, tapi kita akan menjadi orang-orang pewaris kerajaan Allah. Makanya saya dan saudara perlu belajar, saya dan saudara perlu dididik, saya dan saudara perlu dilatih oleh Tuhan. Oke, nah saudara lihat, oke. Nah, 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Oke. Nah, ini video kedua. Oke, saya berharap yang saya share ini saudara benar-benar diberkati. Oke. Kunci yang ketiga adalah ada harga yang harus dibayar. Oke, saudara lihat ini. Ini cerita sederhana. Anak ini berusia 5-6 tahun. Tapi bagaimana dia dilatih. Ada harga yang harus dibayar oleh anak ini untuk menjadi seorang champion, seorang pemenang juara dunia, saudara. Bayangin, dia menghabiskan masa kecilnya, harus dilatih. Kalau lihat itu, ada harga. Ayo, berapa harga yang kita sudah bayar untuk ikut Tuhan? Apa? Jangan cuma mau enaknya doang. Jangan mau saudara, gembala saudara bisa berhasil menyelesaikan untuk tempat ibadah. Itu ada harga yang dibayar. Saudara tidak tahu berapa jam, berapa lama mereka berlutut untuk minta pertolongan Tuhan. Saudara juga ada harga yang saudara harus bayar. Amin. Katakan amin. Gitu. Jangan jadi orang punya mental terima saja tanpa mau ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang harus dibayar. Gitu. Dia marah, dilatih, menangis, sampai perhatikan, papa dan mamanya juga perhatikan anak ini. Lalu mau hentikan? No, tidak. Saudara bisa baca keterangan di situ. Mereka tetap biarkan dia latih, tetap dalam proses. Setiap saudara harus diproses oleh Tuhan. Lihat, dia menjadi seorang juara. Oke? Kita lebih daripada pemenang. Amin. Wow. Luar biasa bukan? Oke. Saudara perhatikan itu. Tidak gampang. Tidak ringan. Lihat. Berjam-jam. Lihat. Mereka harus menghadap, lihat. Ada foto-foto juara dunia. Untuk apa? Motivasi cara berpikir mereka. Kalau mereka bisa lebih menang, aku juga bisa lebih dari menang. Amin. Nah, seperti itu. Lihat. Oke. Dia menjadi seorang petenis yang profesional. Usia 5-6 tahun, saudara. Gitu. Oke. Kita ini kekristenan berapa lama? Ayo, apa yang sudah kita buat? Lihat. Dia lebih
dari pemenang di usianya. 3 million people 乒乓球对于我们来说，现在 yang 就是一 menjadi 个音乐 follower, 爱好。 menjadi 非 pengikutnya. 常感谢大家的支持。你现在也不是利用孩子来做这些商业性的东西，所以对我们来说就是说，大家如果支持的话，能让更多的 Ada 小朋友 waktunya 参 orang 与到乒乓球 tuanya 运 baru 动 bisa 当中来，那这是最好的。 mengayomi dia, menghibur dia, dan sebagainya. Oke, ya. Mari kita lanjut. Nah, ini kunci keempat. Nah, kali ini saya share beberapa video untuk saudara. Ada komitmen. Kalian lihat ini. Ini script ini juga bagus. Lihat. Setiap saya dan saudara harus ada komitmen, harus ada kesabaran, harus ada ketekunan. Untuk lebih dari pemenang, kita perlu ada komitmen. Satu kali percaya Tuhan, satu kali ikut Tuhan, untuk selama-lamanya tetap Tuhan. Mau sakit, mau sehat, mau dalam kondisi baik atau tidak baik, kondisi apa saja, tetap komitmen. Yang kedua, kesabaran. Dalam perjalanan hidup ini, ada banyak hal yang membuat saya dan saudara bisa tidak sabar. Ada waktunya saya dan saudara merasa tidak mampu, tidak kuat, dan ingin melepaskan semuanya. Ada waktunya saya dan saudara merasa sudah, saya dan saudara menyerah. No. Sabar. Waktu Tuhan itu selalu ada buat saya dan saudara. Lalu ketiga adalah ketekunan di kunci keempat ini. Yuk, berapa banyak saya dan saudara tekun? Tekun mempercayai Tuhan. Tadi Pak Gembala saudara bilang, percaya pada Tuhan. Amin. Terus belajar percaya. Terus belajar percaya. Terus belajar percaya kepada Tuhan. Lihat anjing ini dilatih dengan begitu disiplin. Perhatikan, anjing yang dilatih ini, dia tidak pernah mengambil posisi di kanan pelatihnya, selalu di kiri dan matanya selalu melihat pelatihnya. Di kitab 1 Tawarim itu memakai kata Ayin Yahweh Elohim. Ini kata yang dipakai. Mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Mataku tetap tertuju kepada sang pelatih itu. Amin, saudara. Yuk, punya masalah apapun, tetap mata kita tertuju buat Tuhan. Tetap iman, tetap percaya Tuhan sanggup melakukan segala. Kita bukan sekedar menang, tapi kita lebih dari pemenang. Wah, sudah lihat itu? Oke. Sudah lihat? Oke, saya mempercepatkannya, saudara. Oke. Nah, ketika dia lari kencang, dia disuruh berhenti, langsung berhenti. Wow. Nah, di sini yang punya dogi-dogi mau kasih latihan lah. Gitu. Oke. Oke. Nah, saya perhatikan Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Menimbulkan pengharapan. Oke. Nah, mari yang kelima. Kunci yang kelima adalah mens instituendi. Yuk, bilang sama-sama. Mens instituendi. Itu artinya melatih cara berpikir. Nah, tadi waktu Pak Luther doakan ibu siapa itu yang mengimajinasi bahwa aku telah sembuh, nah ini dia. Latih cara berpikir. Kenapa? Karena segala sesuatu diawali dari cara berpikir. Kalau kita udah berpikir bahwa kita kalah, maka semuanya pasti kalah. Kalau kita berpikir kita tidak akan bisa, pasti kita tidak akan bisa. Alkitab bilang, apa yang kamu takuti, itu yang akan terjadi atas dirimu. Tapi apa yang kamu percayai, itu yang akan juga datang kepadamu. Roma 8 ayat 37 tadi, yang tadi kita sudah sebut. Oke. Nah, setiap saya dan saudara juga harus punya goal, ikut Tuhan. Kalau saudara tidak punya sasaran, tidak mencapai goal, untuk apa? Coba. Ingat ini baik-baik. Goal saya dan saudara, sasaran saya dan saudara adalah menjadi mempelai Kristus. Amin. Tubuh ini sementara. Tubuh sakit. Tidak apa-apa sementara. Karena roh kita akan kembali kepada Bapa. Amin. Proposita atau aliquid dalam bahasa Latin. Harus
tertancap sasaran yang tepat. Lihat, 1 Korintus, oke? 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai apa saudara? Dirinya. Itu dia, menguasai dirinya. Lihat, hidup ini ada proses. Jangan suka main jalan tikus. Jangan suka main jalan pintas. Oke? Jangan, saudara. Ikuti proses Tuhan. Jangan menghalalkan segala sesuatu untuk cepat-cepat dapat sesuatu. No. Ikut cara Tuhan. Pokoknya gini, latih diri. Aku serahkan semua untuk Tuhan. Tuhan buat apa saja, aku selalu ikut sama Tuhan. Amin. Lah, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini dia. Lihat di sini, saudara, sedikit lagi. Oke. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini ayat yang sudah biasa buat saya dan saudara. Gitu ya. Yaitu apa? Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Malam ini, firman Tuhan juga buat saya dan saudara. Yuk berdiri teguh. Masa pandemi, kita nggak tahu kapan berhenti. Tapi tetap teguh. Amin. Jangan goyah. Walaupun di mana-mana kita baca sana, baca sini, dengar sana, sini. Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Lebih baik tidak tahu. Tahu saja tentang Tuhan. Biar Tuhan yang tentukan masa depan. Tuhan yang pikir semuanya untuk saya dan saudara. Tuhan yang buat semuanya untuk saya dan saudara. Bahkan Yeremia 29 berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku bagi kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, lalu apa lagi? Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Pak Luther dengan tim setiap hari Zoom. Setiap hari mengajar saudara, setiap hari doakan saudara. Ini benar-benar giat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan nanti saudara datang ke gereja baru itu pekerjaan Tuhan, tidak. Ketika saudara di Zoom ini, saudara doakan, saudara menerima firman, saudara perkatakan firman, saudara berdoa, itu pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Bahkan saudara menabur, itu pekerjaan Tuhan. Jangan pernah anggap remeh hal-hal seperti ini. Dengar, saya percaya church without of works akan terjadi. Kalau saya dan saudara sebelum masa pandemi ini, kita masih terbatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Tembok-tembok membatasi saya dan saudara. Waktu-waktu kita ibadah dibatasi, betul kan? Nah, tetapi ketika masa pandemi ini, kita bebas, anytime. Kapan saja, di mana saja, saudara bisa dengar firman. Betul kan? Saudara di tempat tidur, terbaring, saudara bisa dengar firman. Saudara duduk di ruang tamu, di ruang belajar, saudara sedang drive dalam perjalanan, saudara masih bisa dengar firman. Wow, Tuhan lagi mengubah habits, kebiasaan yang lama menjadi new habits. Dari kebiasaan yang baru, lalu tercipta new culture, mulai budaya yang baru. Budaya apa? Budaya mulai suka dengar firman, budaya yang terus intim dengan Tuhan, budaya yang tidak memberi kesempatan, ruang, waktu, dan tempat untuk dunia mengisinya. Tapi firman Tuhan yang terus kita isi. Amin, saudara? Nah, lalu lihat, Alkitab bilang ini, sebab kamu tahu, kalau belum tahu, malam ini Alkitab kasih tahu. Yang tidak mau tahu, nanti malaikat Tuhan yang kasih tahu sendiri, atau Tuhan yang kasih tahu. Nah, kan gitu. Nah, kalau Tuhan yang kasih tahu untuk saya, untuk saudara, kitab Ibrani bilang ini, melewati teguran dan hajaran. Ada yang mau diajar sama Tuhan? Jangan. Masih mending saya, Pak Gembala, dan banyak pengajar-pengajar yang kasih tahu, saudara harus tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Oke, lanjut. Lihat, kita bilang apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, bilang, jeripayahmu tidak sia-sia. Kata yang dipakai di sini adalah untuk kata jeripayahmu tidak sia-sia, kata kenos. Itu kata, arti yang lain adalah hambar. Tidak ada menghasilkan suatu. No. Yang saya dan saudara sedang lakukan, kelihatan sederhana, tapi bernilai kekal. Amin. Saudara makan, minum, saudara pergi kantor, saudara kerja, aktivitas apapun itu terbatas. Masuk peti, selesai. Tapi dengar, saya beritahu saudara, ketika saudara dengar firman, ketika saudara melayani Tuhan, saudara buat seperti ini, kelihatan sederhana, saudara dengar firman, didoain. Dengar ini, yang kita lagi buat, ini nilainya kekal.
dan tidak pernah sia-sia. Wow, itu dia. Nah, lalu kita lihat ini. Mari, saya perlu jelaskan ini dengan bagus untuk saudara. Saudara perhatikan ini. Saudara perhatikan ini. Ini inaikuo dalam bahasa Latin itu harus bilang, saya harus naik level. Bilang, saya harus naik tingkat. Rohani kita, iman kita harus naik level. Tidak bisa rohani, tidak bisa iman 1 tahun yang lalu kita pakai untuk iman sekarang. Katakan amin. Selalu harus baru. Nah, inaku berarti harus naik level. Kenapa? Karena Tuhan kita progres, dia terus bergerak dengan caranya, dengan keajaibannya, dengan kekuatan, kemampuan yang selalu baru. Amin. Makanya Alkitab bilang gini, kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tahu kenapa ayat itu ditulis? Supaya saya dan saudara tahu, hari yang baru harus dihadapi dengan kasih dan rahmat yang baru dari Tuhan. Wow, amin saudara. Dan saya dan saudara ingat dan tahu dan selalu tahu dan sadarkan diri, saya dan saudara tidak bisa menghadapi hari esok dengan rahmat yang hari ini. Hari ini selesai hari ini. Besok pagi rahmat Tuhan, kekuatan kemampuan Tuhan yang baru sudah menunggu kita. Amin. Lanjut. Saudara lihat di gambar ini. Oke, khusus saudara bisa lihat dari planning. Lihat ini. Saya dan saudara punya rencana. Dalam hidup kita punya banyak rencana. Saya punya rencana untuk ikut Tuhan. Saya punya rencana untuk melayani Tuhan seumur hidup. Itu sangat baik. Tapi apakah di sini saja? No, kita harus naik level kedua. Get to work. Berarti ada tindakan. Oh, Pak Gembala, saya mau bantu pelayanan. Kalau cuma ngomong tapi tidak action, maka saudara disebut NATO. Mau disebut NATO? No action, talk only. Oke, apa yang kamu mau lakukan? Oh, saya mau support menjadi pendoa. Lakukan jadi pendoa. Oh, saya mau support Pak Gembala, dana. Lakukan itu. Amin. Setelah get to work, nah, bilang, keep working. Bagaimana saya dan saudara bisa stabil, bagaimana saya dan saudara bisa melindungi apa yang telah saya dan saudara memulai. Oke? Nah, bagaimana Pak Gembala saudara bisa kontinuitas untuk melakukan Zoom ini setiap hari? Bahkan ini sudah 1 tahun ya, Pak Gembala ya? Sudah 1 tahun lebih ya? Wow, 1 tahun lebih saudara. Ini gagal. 1 tahun setengah, Koko. 1 tahun setengah, setiap hari. My goodness. Nah, perhatikan ini. Perhatikan ini. Di keep working, ini setiap kita harus ada 2 hal. Perhatikan, bilang upgrade dan update. Setiap saya dan saudara, dan saya ajarkan jemaat dan mahasiswa, saya selalu bilang gini, setiap kita harus punya 2 ini. Setiap kita harus upgrade diri dan update diri. Upgrade itu menaikkan level, menaikkan sistem. Rohani kita harus naik. Oke? Kemudian apa lagi? Iman kita harus naik. Harus ada pembaruan sistem dalam diri kita. Lalu, setelah di-upgrade, kita harus update. Update itu kita harus belajar. Makanya jangan malas-malas ikut Zoom. Makanya jangan malas-malas baca firman. Makanya jangan malas-malas untuk baca. Dengan masa pandemi ini, kita punya banyak waktu untuk duduk belajar. Kita punya banyak waktu duduk baca. Kita punya banyak waktu berbicara-bicara sama Tuhan. Katakan amin. Jadi kita nggak ada alasan, wah saya sibuk. Wah, gayanya sibuk. Kan gitu. Oke. Nah, lalu kemudian, tingkat ini bilang, don't stop. Don't stop. Semakin tinggi, prosesnya semakin berat. Semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Betul kan? Semakin tinggi, kesempatan terjatuh semakin besar. But don't stop. Ketika saudara melewati proses demi proses, naik tingkat ini, wah, Pak Gembala susah, berat. Pak Gembala bilang, no, kamu pasti bisa. Kamu lebih daripada bisa. Wow. Kemudian kita naik. Wah, Pak Gembala ternyata saya bisa loh. Saya bisa melakukannya. Oke. Setelah level ini, keep working. Lindungi iman percayamu. Kalau kemarin Tuhan bisa tolong, hari ini Tuhan juga bisa tolong. Besok Tuhan juga bisa tolong. Amin. Nah, ketika di level ini, ujiannya mulai berbeda. Tingkat levelnya berbeda.
ujiannya lebih berat. Kalau saudara main game, saudara naik satu level, lawan lebih berat. Naik level berikutnya, lawan lebih berat. Betul bukan? Oke, lihat ini. Setelah sampai di keywording, naik ke level ini yang namanya proses hidup. Ini namanya tantangan hidup. Ini namanya pergumulan hidup. Dan tahu nggak? Mungkin di sini kita akan bilang, well, I'm done. Aku selesai. Aku udah capek. Pak, aku didoakan terus tapi sakitku tidak sembuh-sembuh. Aku udah frustasi. Ekonomiku sudah nggak kuat untuk membantu dan sebagainya. Dengar. Di sini bilang, don't stop. Bilang, don't stop. Waktu orang-orang mulai tidak mendukung saudara, waktu orang-orang meninggalkan saudara, sama waktu Pak Gembala saudara dalam pelayanan, orang-orang mulai 1-2 pergi. Pak Gembala saudara, don't stop. Amin. Don't stop. Ya. Saudara tahu Gembala saudara mengalami banyak pergumulan. Dengar ini baik-baik. Itu proses. Tapi don't stop. Bilang don't stop. Semua saudara, apapun terjadi, bilang don't stop. Tidak akan berhenti. Tidak perlu berhenti. Kenapa? Karena final kita bukan di sini. Final kita di sini. Bilang sukses. Lebih dari pemenang. No. Di sini kita ada di level sini, sudah paling tinggi di sini. Kalau saudara ada yang di sini bilang, "Oh Pak, saya baru get work." Oke. Malam ini, kamu yang masih di level ini, ayo, tetap semangat, naik. Saudara ada bilang, "Pak, saya sudah di keep working." Good. Next, lanjut. Ayo, tetap semangat. Ketika saudara, "Pak, waduh, saya udah melempem, Pak. Udah gak kuat nih, udah teriak, saya sudah menangis. Air mata, air hidung semua sudah habis. Saya udah mau menyerah." Oh, no. Don't stop. Bilang, don't stop. Don't stop. Pertanyaannya, kenapa don't stop? Ibrani 12 menjawabnya. Karena kita, bilang, mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Beban apa? Beban menyerah. Beban putus asa. Beban kecewa. Beban melihat lingkungan tidak mendukung. Semuanya tidak bisa. Beban-beban itu. Dan dengar, tidak percaya itu dosa, bukan? Halo? Tanggalkan itu. Nah, lihat ini. Kata begitu merintangi. Terjemahan yang aslinya. Merintang ini yang menghalangi. Yang menghalangi. Untuk lebih dari pemenang. Bukan yang lain yang menjadi penghalang. Penghalangnya adalah saya dan saudara sendiri. Betul kan? Kenapa? Karena kita dirintangi dengan beban tadi. Kita dibebani dengan dosa-dosa. Dosa apa? Bukan pergi membunuh. Bukan. Dosa tidak percaya itu paling berbahaya, saudara. My goodness. Orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang yang melecehkan Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang yang merendahkan Tuhan. Orang yang tidak mempercayai Tuhan adalah orang yang tidak hormat pada Tuhan. Lihat. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Perhatikan ada kata diwajibkan. Berarti semua dalam Zoom ini dan semua manusia di muka bumi ada perlombaan yang diwajibkan. Jadi jangan saudara pikir saudara sendiri. No, semua orang, Pak Gembala saudara, pekerja-pekerja, saudara-saudara, orang-orang kudus dimanapun semua ikut perlombaan yang diwajibkan. Don't stop. Bilang don't stop. Don't stop. Kenapa? Banyak saksi. Paulus bilang gini, "Hey, Tony, jangan kamu menyerah. Aku dulu pernah di tempatnya kamu. Aku dulu pernah kesakitan. Tapi imanku tidak pernah luntur. Imanku tidak pernah down. Aku tidak pernah down. Aku tidak pernah putus asa. Aku tetap melayani sampai titik penghabisanku. Don't stop." Amin. Petrus bilang apa? "Sudah, jangan kamu kecewa. Aku lebih parah. Dulu aku mengkhianati Tuhan yang kelihatan, yang fisik sama-sama dengan aku. Aku mengkhianatinya, aku menipunya, aku menyangkalnya. Tapi aku bangkit dan aku bisa merebut kemenangan. Aku bisa lebih dari pemenang. Don't stop." Halo? Oke? Siapa lagi? Siapa lagi? Ada semua tokoh-tokoh martir. Semua. Yohanes bilang begini, "Kamu jangan stop. Aku bahkan pernah digoreng dalam minyak yang panas. Aku tidak mati. Ketika aku tidak mati, aku harus dibuang ke Patmos. Di tempat itu tidak ada kehidupan, hanya karang dan tengkorak. Tidak ada kehidupan yang memberi kehidupan. Tapi aku tetap bisa bahkan mendapat wahyu dari Tuhan. Sehingga kitab Wahyu
aku bisa menulisnya buat kamu. Yohanes bilang apa? Don't stop. Amin. Bilang, don't stop. Yes. Wow. Saya suka dengan bagian ini. Planning. Bagus. Get to work. Naik level ketiga. Keep working. Don't stop. And success. Lebih dari pemenang. Amin, saudara. Thank you. Thank you. God bless you. The winner.